Selanjutnya ini mungkin tahap yang paling penting gitu ya, karena kan CV itu adalah hal yang pertama banget dilihat oleh rekruter. Tapi gimana sih caranya biar rekruter itu melirik CV-ku? Kalau misalnya, saat ini, RS kawan juga sedang, memperbaiki CV-nya gitu ya. Nih ada poin-poin yang bisa dicatat, untuk nanti habis webinar ini, RS kawan bisa cek lagi nih CV-nya masing-masing dan coba menyesuaikan apakah kira-kira CV-ku udah oke atau belum. Ada 3 hal ini nih yang bisa, ditulis, yaitu nama lengkap, RS kawan juga bisa menambahkan nama panggilan gitu ya di dalam CV-nya, biar nanti rekruter tuh tahu mau manggilnya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian kontak aktif yang selalu dapat dihubungi. Cek lagi email dan nomor HP yang lebih baik itu udah terhubung ke WhatsApp gitu ya, biar nanti rekruter gampang kalau misalnya mau chat atau mau call. Kemudian domisili. Domisili ini sebenarnya cukup untuk, menyebutkan kota dan provinsi di mana, RS kawan tinggal, karena biasanya ada perusahaan-perusahaan itu yang kalau misalnya perusahaannya mewajibkan untuk WFO atau kerja di perusahaan, onsite gitu ya, full Senin sampai Jumat, itu biasanya akan mempertimbangkan domisili, kandidatnya. Kalau misalnya kejauhan, takutnya kasihan gitu ya, atau kalau misalnya memang sudah beda provinsi, atau ternyata, kandidatnya itu, tidak berkenan, kerja fully di kantor, pengennya hybrid, atau bisa di rumah, bisa di kantor secara berkala, itu juga kadang jadi pertimbangan, dari rekruter. Karena balik lagi alamat lengkap kan data diri, yang private ya, yang harus dijaga kerahasiaannya, kayak gitu. Oke, setelah informasi data diri, ini ada poin-poin tentang informasi yang selaras dengan pekerjaan yang dilamar. Balik lagi, kalau misalnya kandidat atau RS-kawan itu melamar ke pekerjaan yang harus sudah punya pengalaman sebelumnya di bidang yang sama, pastikan informasi yang ada di CV itu selaras ya dengan pekerjaan yang dilamar. Poin pentingnya adalah, pendidikan terakhirnya apa, boleh disebutin kalau SMA, SMK, SMK, kuliah itu universitasnya di mana, tahun masuknya kapan, dan tahun lulusnya juga. Jurusan juga jangan lupa dicantumkan, kayak gitu. Yang kedua, di pengalaman kerja, ini juga kadang dari banyaknya CV yang pernah aku baca, aku cek, kadang-kadang penulisan pengalaman kerja itu, kurang menjelaskan gitu ya, apa sih yang kandidat sudah pernah, lakukan di posisi tersebut. Yang penting itu adalah, menyebutkan apa yang pernah dilakukan dari job desk-nya, tugas dan fungsi, dari kandidat dalam posisi yang pernah dijalankan, itu bisa dijabarkan secara singkat. Kemudian jangan lupa juga menuliskan nama perusahaannya, tahun masuknya, dan tahun keluarnya, kayak gitu. Makin bagus kalau, kandidat bisa mencantumkan, pencapaian apa sih yang pernah, didapatkan dari posisi tersebut. Itu bisa jadi nilai plus, untuk rekruter gitu ya, karena makin menarik nih si kandidat ini dalam posisi yang sudah pernah dikerjakannya. Poin berikutnya adalah informasi pada CV harus dituliskan secara profesional. Tapi biasanya kalau misalnya melampirkan foto dan itu penting nih, misalnya buat, RS kawan, bisa pakai foto yang profesional ya. Jadi, bisa pakai foto formal atau pakai pas foto, itu lebih baik. Hindari menggunakan foto yang terlalu casual, kayak selfie gitu ya, atau yang, menggunakan baju yang tidak sopan, kayak gitu. Jadi, paling aman adalah pakai pas foto, kayak gitu. Kemudian, poin berikutnya seperti yang udah aku sebutkan tadi, bisa pakai format ATS, teman-teman bisa Google aja langsung bikin CV ATS, kayak gitu di Google, itu nanti ada websitenya banyak yang, menawarkan pembuatan, CV secara otomatis. Jadi teman-teman bisa, langsung masukin aja informasi-informasi yang dibutuhkan dalam, format ATS tersebut. Poin yang berikutnya, kalau misalnya RS kawan ini adalah pekerja di bidang kreatif, seperti graphic designer, video editor, social media specialist, digital marketing, biasanya kan kelihatan ya hasil pekerjaannya tuh yang seperti apa sih, itu juga bisa dilampirkan di portofolio. Kalau misalnya teman-teman melamar di bidang tersebut, tapi nggak mencantumkan portofolio, biasanya langsung dilewatin sama rekruter. Jadi jangan lupa untuk selalu dilampirkan langsung aja di dalam CV-nya, si portofolio itu. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang opsional, tapi bisa jadi nilai lebih kalau dicantumkan.
yaitu menyebutkan technical skill. Technical skill itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan, tools atau alat-alat bekerja yang dikuasai sama kandidat. Kemudian soft skill. Soft skill ini juga bisa dicantumkan, dari pengalaman kerja, kandidat atau pengalaman kerja RS-kawan. Soft skill seperti apa sih yang pernah dimiliki atau didemonstrasikan? Apakah bisa memasukkan leadership karena ternyata kandidat ini punya pengalaman leadership di dalamnya, atau communication yang bagus yang kemudian yang terakhir, kalau misalnya pekerjaannya pun juga hal-hal yang, sangat teknis gitu ya, biasanya ada sertifikasi yang dapat menunjang, pekerjaan tersebut atau skill, kandidat, sertifikatnya juga bisa dicantumkan. Yang penting, selaras gitu ya, tetap relevan dengan posisi yang memang dilamar oleh kandidat atau dilamar oleh RS kawan.